Hai, buat teman-teman yang suka banget nulis di media online, mungkin bisa juga coba nulis di idntimes.com yang dia sebenarnya juga punya sebuah kanal digunakan buat teman-teman yang non-jurnalis atau siapapun lah yang ingin mempublikasikan tulisannya, yaitu IDN Community. Di sini teman-teman juga bisa mendapatkan uang monetisasi dari tulisan yang sudah dibuat. Bagaimana sih cara upload atau cara menulis di IDN Times Community? Tentu berikut ini tutorialnya yang lebih lengkap dan lebih baru dengan dashboard yang memang sudah sangat berubah. Check this out. Nah, ini dashboard adalah dashboard baru dari tahun 2025. Jadi video aku yang sebelumnya itu memang sudah nggak relate lagi ya. Oke, langsung aja cara pertama tentu kita harus masuk ke websitenya dulu. Oke, klik. Nah, di sini pojok kanan ada masuk atau daftar. Klik aja. Nah, ini tinggal masukkan email yang mau didaftarkan atau email yang memang sudah pernah didaftarkan. Untuk case aku mungkin ini udah pernah mendaftarkan diri. Nanti cara daftarnya sebenarnya tinggal masukin email, nanti ada kode verifikasi kayak gitu, tinggal ikuti alurnya. Nanti ada link, terus tinggal lanjut aja. Terus kalau aku langsung aja ya, lanjutkan. Nah, bisa masuk pakai password atau pakai kirim OTP. Kalau aku kirim OTP aja. Lalu buka emailnya, di dalam email nanti ada email dari IDN yang kode verifikasi. Lalu masukkan kode verifikasinya yang terdiri dari 6 digit angka verifikasi. Oke, kalau udah masuk kayak gini, kita bisa scroll ke bawah, entah mulai dari sini atau dari sini. Klik sama aja. Nah, nanti muncullah ini namanya dashboard ya. Jadi ini adalah kayak buku kita untuk mau nulis dan segala hal yang kita lakukan, ngecek dan lain-lain. Pertama, kita langsung create artikel. Oke, create artikel. Nah, di sini kolom pertama adalah publisher. Jadi sebenarnya IDN kan punya banyak publisher ya kayak Pobella, Mama, Yami gitu-gitu. Nah, ini bisa tapi memang IDN Times doang, boleh aja IDN Times yang bisa menerima tulisan dari pembaca. Lalu channel ini adalah topik-topik yang kira-kira mau ditulis. Mau topik apa? Mau otomotif, bisnis, fiksi, atau tentang kuliner, gitu-gitu. Misalnya contohnya adalah live. Nah, lalu event code. Ini memang lebih baik kalau misalnya mau nulis di IDN itu ikut event aja. Event itu maksudnya apa sih? Maksudnya dia itu kayak sebenarnya paketan. Jadi paket kita tuh menulis apa? Kayak misalnya di sini ya. Jadi ada banyak banget paket kayak all kategori. Jadi kamu suka random gitu nulisnya. Jadi dalam waktu tertentu tuh kamu publish 8 artikel nanti kamu bakal dapet poin 1.200. 1.200 poin itu maksudnya berarti dia dapat nanti diklaimnya dalam rupiah itu bisa 120.000 rupiah. Gitu. Lalu klik join event. Nah, kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan menulis topik-topik tertentu, kayak misalnya biasanya tuh Korea, gitu, ya udah ikut aja, klik event yang ini. Jadi selama 1 bulan usahakan bisa menulis 4 artikel Korea tentang misalnya fun fact artisnya, atau trivia entertainment, atau dramanya, atau movie-nya kayak gitu-gitu. Pokoknya itu tergantung dari ketertarikan aja sih, passionnya itu sukanya nulis di apa. Kalau misalnya live gitu ya, ini tentang ya inspirasi, beauty, fashion gitu-gitu, kita join event. Lalu, nah tadi kalau udah, nah artikel title.
Jadi di model tulisan di IDN itu modelnya kayak gini. Jadi judul biasanya pakai angka memang. Lalu nanti pakai kalimat pembuka. Nih, ada ya 2 paragraf cukup lah gitu. Lalu habis itu ini subpoin. Subpoin. Lalu ada gambar, lalu ini ada deskripsi gambar. Nih, ada deskripsi caption gambar ya, istilahnya caption gambar. Lalu ini ada penjelasan dari setiap poinnya. Begitu terus sampai biasanya sih ada 5 poin. Oke, next balik lagi tadi ke dashboardnya. Lalu saran aku sih sebenarnya kalau nulis di sini tuh nulis dulu di Google Doc atau di Drive gitu. Jadi biar nggak hilang gitu kalau misalnya tiba-tiba nggak kesimpan. Oke, contohnya mungkin aku mau nulis ini ya, 5. Ini tinggal copy paste aja, masukin. Nah, Nah, ini beberapa judul mungkin kan kepanjangan ya, karena memang mereka mempunyai standar tertentu panjang pendeknya judul. Jadi tentang dan saya di Google itu pendek. Gitu. Lalu untuk image yang di sini tuh maksudnya adalah image buat yang cover ya. Ini yang bakal muncul di halaman utama. Di kayak gini nih, kayak gini. Ini nih yang muncul. Jadi kita bisa mempertimbangkan lebih detail juga kalau untuk memilih gambar-gambar yang memang mau digunakan untuk cover. Misalnya upload image. Upload. Nah, saya purple ini. Nah, lalu ini kan disuruh mengisi caption dan source. Ini maksudnya ini adalah bagian cara yang kayak gini nih. Nah, ilustrasi seseorang sedang menonton. Nah, terus sumbernya dalam kurung tuh source-nya. Saya dia dari Pexel. Nah, akunnya kayak gini. Saya contohnya yang ini tadi. Ini berarti misalnya perempuan usia 30-an tahun gitu ya. Lalu dalam kurung aku ngambil foto ini dari Unsplash. Jadi Unsplash, klik Unsplash dan ini fotografernya. Ini fotografer. Klik unsplash.com/nama fotografernya. ALT image ini adalah kayak metadata dari foto tersebut. Sebenarnya buat apa? Buat memperkuat SEO-nya. Jadi tulisan kamu tuh bisa lebih mudah ditemukan kalau kamu menulis ALT image yang sesuai dengan judul yang sedang kamu tulis. Misalnya ini judul perempuan usia 30-an tahun. Linknya mungkin bisa di copy masukin. Terus galeri description. Ini description juga bisa di copy berdasarkan alt image, bisa ditiru aja. Jadi biar sekali lagi nih buat bagusin SEO aja sih. Terus save image. Oke. Save image lalu nah ini bisa dipakai. Lalu main description ini kalimat atau 2 paragraf di kalimat awal lah ya, kayak gini nih misalnya. Nah ini banyak orang bergaya kalimat pembukanya tuh mau kayak gitu. Misalnya aku udah siapin, masukin, gitu. Terus add content baru. Mau listicle. Oke, jadi ini misalnya poin 1. Apa tadi mau poin 1-nya misalnya ini ganti lawan. Terus gini upload image tambahin gambar misalnya gitu ya. Terus bagian deskripsinya ininya dimasukin gitu. Lalu kan ini baru poin 1. Terus tambahin lagi listicle poin 2. Isinya apa? Ini. Terus gambar pakai yang ada jadi. Lalu masukin terus pokoknya sesuai dengan ini lagi sampai kebutuhan kamu berapa
mau bikin berapa, misalnya idealnya sih biasanya bikin 5 ya, kayak lebih banyaknya, lebih seringnya gitu. Nah, untuk gambar bisa kamu upload manual, bisa pakai. Jadi aku kasih contoh aja, saya pokoknya 5 poin gitu ya. Add content, terus ini misalnya eh aku mau bikin penutup ya, mau bikin penutup dari sub description. Terus misalnya bikin kalimat penutupnya, tinggal dimasukin aja. Oke, udah. Lalu klik ini gambar, save. Lalu bagian manage artikel, klik. Nah, kalau misalnya mau ngecek, tadi tuh klik tanda 3, terus preview. Gimana ya tampilannya udah bagus belum untuk kayak gini? Nanti buat dicek dulu kira-kira ada yang kurang apa enggak. Jadi harus dicek dulu. Ini edit. Lalu ini tanda ini berarti udah mau dikirim. Your article almost ready, but it still need few improvement. Fix the recommendation to improve your score. Jadi memang dia bisa mendapatkan revision notes ya. Kayak maksudnya judul terlalu panjang, coba ringkas agar tetap enak dibaca. Ya, oke. Submit anyway. Nah, terima kasih. Udah deh, nanti tinggal kalau misalnya terbit, nanti akan ada notifikasi. Dan ini nanti statusnya publish. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagian video ini semangat terus untuk menulisnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!